Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sebuku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah keteladanan Imam Baqi menuntut ilmu langsung dari Imam Hambal. Kisah ini nyata, banyak diulas dalam kitab-kitab biografi karangan ulama klasik. Cerita itu mengisahkan tentang keteguhan menuntut ilmu yang ditunjukkan oleh Imam Baqi bin Mikhlad Al-Andalusi, tokoh ulama yang sangat disegani di Spanyol ketika itu. Kisah tersebut bermula ketika ia berniat belajar langsung kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ia pun berangkat dari Eropa menyeberangi Laut Tengah menuju Afrika. Kemudian melanjutkan perjalanan panjang ke Baghdad, Irak, tempat tinggal Imam Ahmad bin Hambal. Tanpa kendaraan, Imam Baqi yang saat itu masih berstatus penuntut ilmu menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Hanya satu tujuan, berguru kepada sang Imam Hambal. Namun Imam Baqi mendengar kabar mengejutkan begitu tiba di Baghdad. Khalifah yang berkuasa saat itu jauh dari jalan Islam yang hanif. Imam Ahmad yang vokal pada kebenaran pun beraksi menasihati khalifah. Namun sang imam yang sangat mengagungkan Al-Quran dan Sunnah justru difitnah hingga dikucilkan. Ia juga dilarang mengajar ataupun mengumpul para penuntut ilmu. Imam Ahmad dianggap menentang paham yang dianut kekhalifahan. Sedihlah hati Baqi mendengar kondisi Imam Ahmad. Guru yang diharapkannya memberikan ilmu barang satu ayat. Kendati demikian, Imam Baqi tetap mencari rumah Imam Ahmad. Tekadnya untuk berguru telah bulat. Ia pun melangkah kaki ke rumah sang imam. Saat mengetuk pintu, ternyata Imam Ahmadlah yang membukanya. "Wahai Abu Abdullah, saya seorang yang datang dari jauh pencari hadis dan penulis sunnah. Saya datang ke sini pun untuk melakukan itu," ujar Imam Baqi dengan antusias. Imam Ahmad pun bertanya, "Anda dari mana?" "Saya dari Maghribi," jawab Imam Baqi. Imam Ahmad pun sudah menebak, "Anda dari Afrika." "Lebih jauh dari Afrika untuk menuju ke sini. Saya melewati laut dari negeri saya," jawab Imam Baqi. Imam pun kaget mendengarnya. "Negeri asalmu begitu jauh. Aku sangat senang jika dapat memenuhi keinginanmu dan mengajar apa yang kamu inginkan," tegas Imam Ahmad. Pembicaraan pun terus berlanjut sampai Imam Ahmad pun berkata, "Saya saat ini tengah difitnah dan dilarang mengajar." Tak putus asa, Imam Baqi pun mendengar keinginan Imam Baqi untuk berguru pada Imam Ahmad tak mampu dibendung. Ia pun menawarkan berpura-pura menjadi pengemis. "Saya tahu Anda tengah difitnah dan dilarang mengajar, wahai Abu Abdillah. Akan tetapi tak ada yang mengenal saya di sini. Saya sangat asing di tempat ini. Jika Anda mengizinkan, saya akan mendatangi rumah Anda setiap hari dan mengenakan pakaian pengemis. Saya akan berpura-pura meminta sedekah dan bantuan Anda setiap hari. Maka, wahai Abu Abdillah, masukkanlah saya ke rumah Anda dan berilah saya pengajaran, meski hanya satu hadis," pinta Imam Baqi berbinar. Tekadnya yang begitu bulat dan amat giat menuntut ilmu, Imam Ahmad pun menyanggupi. Namun ia meminta syarat agar Imam Baqi tak mendatangi tempat kajian hadis ulama selain Imam Ahmad. Hal tersebut dimaksudkan agar Imam Baqi tak dikenal sebagai penuntut ilmu. Statusnya sebagai penuntut ilmu sementara dirahasiakan. Pakaiannya yang compang-camping, lusuh, kusam. Ia berjalan dengan bantuan tongkat dan berpura-pura pincang. Rambut dan jenggotnya dibuat sembraut. Dengan tampang meyakinkan, tak ada seorang pun yang tahu bahwa ia adalah pengemis palsu. Ketika berada di depan pintu rumah Imam Ahmad,
Imam Baqi dengan nada memelas akan berkata, "Bersedekahlah kepada orang miskin agar mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujarnya. Jika mendengarnya, Imam Ahmad segera membukakan pintu dan memasukkan Imam Baqi ke dalam rumahnya. Di dalam rumah dimulailah proses pengajaran ilmu yang amat diberkahi Allah. Demikian aktivitas itu dilakukan setiap hari oleh Imam Baqi dan sang guru Imam Ahmad. Dari proses belajar diam-diam itu, Imam Baqi mampu mengumpulkan 300 hadis dari Imam Ahmad. Hingga kemudian jabatan kekhalifah pun berganti. Seorang Sunni yang faqih beragama Al-Mutawakkil naik menjabat sebagai khalifah. Sejak itu sunnah pun dibumikan kembali. Bid'ah peninggalan khalifah sebelumnya segera dihapuskan. Imam Ahmad pun kembali menjadi ulama muslimin. Kajian Imam Ahmad pun dibuka. Para penuntut ilmu berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu kepada Imam Ahmad. Sejak itu, kedudukan Imam Ahmad semakin tinggi dan terkenal. Semakin hari, jumlah muridnya semakin bertambah. Suatu ketika, ia membuka majelis. Kemudian, ia melihat Imam Baqi. Maka, Imam Ahmad segera memanggil Imam Baqi dengan sangat gembira. Imam Ahmad akan meminta Imam Baqi untuk duduk di samping beliau. "Inilah orang yang benar-benar menyandang gelar penuntut ilmu," ujar Imam Ahmad kepada muridnya yang lain. Sang imam pun mengisahkan pengalaman Imam Baqi yang menyamar menjadi pengemis demi mendengarkan satu hadis. Imam Baqi pun kemudian menjadi murid dekat Imam Ahmad. Ia kemudian hari menjadi ulama terkenal dari kawasan Andalusia, Spanyol.